Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Samanuna Sababan Lin Najati Minan Nar, 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita di poin yang ke-33, yaitu tawakal. Tawakal adalah salah satu ibadah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka jahanam. Tapi perlu kita ketahui tentang tawakal ini agar kita tidak serampangan dalam menerapkan ibadah yang mulia ini. Tawakal secara bahasa adalah menjadikan seseorang itu sebagai wakil. Contoh, saya ambil seseorang untuk menjadi wakil dalam menjaga toko, warung, atau wakil untuk membelikan sesuatu. Maka orang yang saya suruh ini adalah orang yang saya percayakan dalam urusan tersebut. Nah, bertawakal kepada Allah maknanya adalah tafwidul amri ilallah wa itimadul qalbi alaihi wasiqatu waridho bih. Menyerahkan segala urusan kepada Allah dan menyandarkan hati kepadanya, percaya kepada Allah serta ridho dengan keputusannya. Paham? Jadi ini namanya tawakal, menyerahkan segala urusan kita. Adapun nanti yang terjadi apakah tidak sesuai dengan keinginan atau sesuai, maka kita sudah percaya dengan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu lebih mengerti kebutuhan kita daripada kita sendiri. Boleh jadi kita menganggap hal ini baik, ternyata itu buruk bagi kita. Nah, kalau kita menyandarkan hal tersebut kepada Allah, maka sudah tepat. Karena Allah ya'lamu akibatil umur, maha mengetahui dari akibat suatu perkara. Jadi tawakal ini merupakan syaratul iman, syarat sempurnanya keimanan seseorang jika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Allah mensyaratkan keimanan jika kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah. Bahkan ulama kita menyebutkan bahwa tawakal ini nisfuddin, separuh dari agama kita ini. Dan separuhnya lagi adalah al-inabah. Dan ini turunan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu itu adalah inabah, iyyaka nasta'in adalah tawakal. Sehingga agama kita tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah ditanya, "Man yakunur rajulu mutawakkilan?" Siapa pemuda yang bertawakal kepada Allah? Maka ulama ini berkata, "Idza radiya billahi wakilan." Apabila dia ridho Allah menjadi apa? Wakilnya. Ridho Allah sebagai wakilnya. Akan tetapi Pak, tawakal tidaklah akan sempurna kecuali bi akhdhis sabab. Kecuali dengan apa? Mengambil sebab. Nanti kita praktekkan. Contoh seperti ini, Pak. Tatkala kita mau keluar rumah, apakah itu urusan keperluan atau pergi kerja gitu, maka keluar dari rumah itu kita membaca doa yang intinya adalah tawakal. Kata Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik, man kharaja, man qala idza kharaja, barang siapa yang mengucapkan doa apabila dia keluar dari rumahnya, apa doanya itu? Bismillah
tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ini doanya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka dikatakan kepada orang ini, hudita wa ukita wa kufita. Engkau telah diberikan hidayah, telah diberikan perlindungan, penjagaan, plus telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mau keluar dan mengucapkan ini, Pak, berarti sudah menyerahkan urusannya kepada Allah dalam hal penjagaan rumahnya, kondisi rumahnya, apapun yang terjadi. Paham? Tapi dia harus mengambil sebab. Sebelum dia keluar, dia kunci rumahnya, dia pastikan semua kompornya dia tidak nyalakan. Paham? Jangan hanya sekedar bismillah tawakal aja sudah. Rumah nggak dikunci, gerbang nggak dirapatin. Kira-kira ini peluang nggak, Pak? Iya, ini peluang bagi apa? Bagi maling, perampok, pencuri untuk masuk mengambil barang-barang kita. Jadi tawakal harus dibarengi dengan sebab, yaitu mengambil sebab-sebab agar rumah kita dijaga. Ya, ada seorang disampaikan kepadanya bahwa rumahmu kebakaran. Dia pergi dalam suatu perjalanan, disampaikan kepadamu bahwa rumahmu kebakaran. Kenapa? Karena orang ini tahu bahwa di sekitaran rumah si fulan ini sudah dikepung oleh api. Kata orang ini, nggak mungkin. Karena saya keluar dari rumah saya mengucapkan doa ini, bismillah tawakkaltu 'alallah. Nggak mungkin. Dengan pedenya dia, dengan yakinnya dia, bahwa nggak mungkin rumah saya kebakaran. Kenapa? Karena saya keluar dari rumah bertawakal kepada Allah. Ternyata betul apa yang diucapkan. Hanya rumahnya saja yang tersisa, yang tidak terbakar. Sementara rumah-rumah yang lain sudah hangus, terbakar. Dalam hal mencari rezeki, Pak, kita juga dituntut bertawakal kepada Allah. Tapi harus mengambil sebab. Tidak hanya tidur-tiduran di rumah, nongkrong-nongkrong di rumah, bismillah tawakal aja. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi kita akhdus sabab, mengambil sebab. Ya, melamar kerjaan, jualan apa gitu, mengambil kayu bakar untuk dijual. Ada sebab-sebab yang kita lakukan. Untuk Untuk menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadis disebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayra yaghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal dalam hal mencari rezeki, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut penuh, kenyang. Coba, burung itu mencari, menjemput rezeki Allah, dia bertawakal pertama. Terus dia mengambil sebab. Melakukan perjalanan intisar fil ard, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya bertawakal kemudian diam di sarangnya, enggak. Dia melakukan pergerakan. Melakukan hamas, pergerakan. Untuk Untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengajarkan kita bertakala mencari rezeki hendaknya bertawakal sebagaimana burung bertawakal, tapi tawakal haruslah dibarengi dengan sebab. Demikian juga tawakal dalam hal mencari jodoh, pasangan hidup. Ya, kita serahkan kepada Allah. Apapun nanti pilihan Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi harus mengambil sebab. Kita cari mungkin ke biro jodoh, atau tanya saudara-saudara kita, ada nggak yang punya akhwat untuk dinikahi? Saya sudah siap nih. Dia berusaha menjalankan sebab agar Allah memberikan jodoh kepadanya. Demikian juga dalam hal anak. Saya Ustaz sudah puluhan tahun nikah tapi belum punya anak. Kok bisa? Iya, saya belum menikah. Iya, Anda nikah dulu. Anda nikah dulu, ambil sebab dulu, kemudian berhubungan badan dengan istri,
insya Allah Allah akan karuniai anak. Coba kita lihat Maryam, kala dia sudah dihamil tua gitu Pak, hamil tanpa ada seorang laki-laki yang menyentuhnya. Karena Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Detik-detik dia mau melahirkan, dia keluar dari kampungnya. Kemudian berteduh di bawah pohon korma. Pas HPL-nya, hari perkiraan lahirnya sudah mau ini, Jibril memerintahkan dia untuk apa? Khuzi, untuk goyang pohon korma tersebut, tusaqita bihi rotoban janiyah, agar apa namanya pohon korma itu menjatuhkan buah-buah rutobnya, buah korma yang masih basah. Kalau kita pikir bahwa wanita yang lemah nyuruh goyang pohon korma yang besar itu nggak masuk akal kan Pak ya? Tapi beginilah, seorang itu disuruh apa? Mengambil sebab. Mengambil apa? Mengambil sebab agar buah-buah pohon korma itu jatuh. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW punya kemampuan membuat makanan itu menjadi berkah, menjadi banyak. Yang tadinya hanya untuk beberapa orang, ini bisa jadi dimakan 1000-an orang. Atau bahkan lebih dari itu. Tapi ada makanan yang Rasulullah sentuh kemudian menjadi barokah. Kalau Rasulullah mengatakan kun fayakun, akhirnya jadilah makan, nggak ada seperti itu Pak. Semuanya apa? Harus ada sebab. 6. Kemudian penulis mengatakan di sini menyebutkan faedah tawakal dari surah Al-Ankabut. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurfa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilina alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah disiapkan ghurfa, yaitu kamar di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Fa ni'matu tawakkuli nikmatun azim. Nikmat tawakal merupakan nikmat yang sangat besar. Kenapa demikian Pak? Karena orang yang bertawakal itu akan membuat dirinya rehat, santai dan yang lainnya. Coba bayangkan Pak, kalau ada bos kita, dia kaya raya, dia bisa melakukan segala apapun. Kemudian kita katakan, Pak, saya bertawakal aja kepada Bapak ya, dalam hal makanan, dalam hal apa saja. Saya ada gaji, ada apa gitu, saya bertawakal kepada Bapak. Enak betul kan? Enak betul kamu gak mau bekerja, tawakal aja kepada saya. Berusaha dong. Iya sudah, ini bagian bentuk usaha saya bertawakal kepadamu. Jadi membuat kita nyaman dimanapun kita berada. Allah kan ada di sana. Kita yakin Allah akan memberikan rezeki kepada kita, mengatur kita. Ya sudah, serahkan aja kepada Allah segalanya. Yadkhulunal jannata yaumal qiyamati bighairi hisabin wala adzabin. Nah, di antara keutamaan tawakal lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 70.000 manusia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara sifat mereka wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis yang panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umam, ditampakkan bagiku kata Rasulullah umat-umat terdahulu. Lalu aku melihat sawadun a'zam, kelompok yang saking banyaknya mereka kelihatan hitam. Yaitu apa? Sawadun a'zam, azim. Faqila li hadhihi ummatuk, ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dari umat Nabi Muhammad nanti akan ada yang masuk ke dalam surga jumlahnya 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini poin yang ke-33. Kemudian yang ke-34 luzumul jamaah, melazimkan jamaah. Dalam agama kita Pak, banyak sekali ibadah-ibadah
yang itu menuntut kita untuk berjamaah. Apa itu? Sholat jamaah, haji juga harus berjamaah, kemudian puasa juga demikian, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan jamaah, seorang itu akan menjadi kuat. Akan tetapi jamaah itu terbagi menjadi dua. Ada jamaatul abdan, dia berkumpul dari sisi fisiknya berkumpul, ya, beberapa orang itu berkumpul. Ada juga yang namanya jamaatul haq. Meskipun badan mereka terpisah-pisah, tapi mereka berkumpul di atas kebenaran. Dimanapun kaum muslimin berada, mereka sama kiblatnya, sama ibadahnya, sama Tuhannya, sama nabinya. Ini namanya jamaatul haq. Tidak mesti harus berkumpul badan-badan mereka dalam satu tempat. Akan tetapi yang jadi masalah, tatkala Rasulullah mengabarkan kepada kita, sataftarikul ummati ala salasatin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongannya terancam neraka dan 1 golongan akan masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah ditanya, man humul jamaah, siapa mereka jamaah itu? Rasulullah menyebutkan sifat, tidak menyebutkan generasi atau orang-orangnya. Ma ana alaihil yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Mengikuti aku dan sahabatku. Maka mereka adalah jamaah. Meskipun mereka 1 orang. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau sendirian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 159, Pak. Solusi bagi kita di tengah perpecahan umat Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka farudduhu ila Allah, kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan kembalikanlah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita bersumber dari 2 hal ini, Al-Qur'an dan hadis. Paham? Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi Al-Quran dan hadis meskilah harus dipahami oleh pemahaman Allah, Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi nggak benar kalau sekiranya dipahami dengan pemahaman batiniyah atau pemahaman-pemahaman takfiri atau pemahaman Asy'ariyah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi meskilah saat ini, Pak, banyak sekali apalagi di media sosial ya, mereka yang menyerukan persatuan. Menyerukan persatuan, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu. Tapi ternyata persatuan mereka itu persatuan yang semu. Sebagaimana Allah sebutkan, tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Tandanya apa? Kullu hizbim bima ladaihim farihum. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Ini musibah yang terbesar, Pak. Nah, kalau kita bangga membawa nama-nama kelompok kita, sudah bangga dengan kelompoknya, maka susah menerima nasihat, susah menerima arahan dari kelompok yang lain. Sementara kebenaran itu adalah barang yang hilang dari mukmin. Di mana saja dia mendapatinya, maka dia akan mengambilnya. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al isnaini. Hendaknya kalian melazimkan jamaah. Tapi tentunya jamaah yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-sahabah. Wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Man arada bihububil jama'ati falyazam al-jamaah. Barang siapa yang ingin surga Allah Subhanahu wa taala hendaknya melazimkan al-jamaah. Wa laysa al-maqsudu huna an tadhhaba litandima ila ihdal jama'atil islamiyah muntashira ala sahati. Walakin al-maqsud an talzamal ulama al-amilina wa an ta'isha fi wasti ikhwanika salihin alladzina yasiruna ala manhajis salafis salihi wa yu'inuka ala ta'ati jalla wa ala fa innama ya'khudhu dhibba minal ghanami al-qasiyah. Jadi bukanlah maksudnya engkau berkumpul pada jamaah-jamaah yang ada, macam-macam kelompok yang ada. Akan tetapi maksud dari sini adalah engkau berkumpul dengan ulama yang membimbingmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas manhaj salafus saleh, manhajnya ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka akan membantumu untuk mentaati Allah, karena sesungguhnya kata penulis, serigala itu akan memangsa kambing yang sedang sendirian. Apa maknanya ini? Tak kala kita menyendiri dari jamaah, maka kita akan mudah diganggu dan dibisiki oleh syaitan. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasrikatu.